RRI Live Music. Selamat malam warganet dimanapun berada, kembali ke ruang dengar kamu dan juga ke layar kaca kamu tentunya di kesempatan malam hari ini bareng Angga yang akan temani kalian semuanya di Live Music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Dan di kesempatan malam hari ini kita bakal menyaksikan penampilan dan juga bakal ngobrol bareng sama sebuah band yang pokoknya kece banget deh. Asal Jambi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Live Music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Aku di sini, kau ada di sana, membentang luas samudra biru, memisahkan kita. Ingin ku berenang ke kotamu, tapi pasti tenggelam dan kau sedih. Kirimi aku kabarmu di sana, lewat telepon, email atau chatting, obatin rinduku. Kirim juga foto ukuran jumbo, biar nanti ku pajang di kamarku. Ngurangi beban ini, ngurangi sesak ini, ngurangi rasa ingin bertemu. Enggak perlu curiga, karena tahu kau masih memegang janji yang dulu pernah kita sepakati. Mungkin tak lama lagi aku hadir di sana, atau tak lama lagi kau yang ada di sini. Aku di sini, kau ada di sana, membentang luas samudra biru, memisahkan kita. Ingin ku terbang bersama angin, tapi pasti tersesat dan kau sedih. Ngurangi beban ini,
Kau yang ada di sini. RRI Live Music. Masih di live music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Nah, buat warganet dimanapun berada, udah lihat langsung kan tadi perform dari Donald and Staff. Halo. Halo. Halo juga. Gimana kabar, sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Kita perkenalkan dulu deh warganet di sebelah Angga nih pakai baju hitam-hitam. Tapi kayaknya kalau penonton se-Indonesia kayaknya udah nggak asing lagi deh. Sama kayak di Jambi juga nggak asing lagi. Boleh perkenalkan diri dulu dong. Buat warganet yang sedang menonton kita malam hari ini. Oke, halo semua warganet, saya Donald. Dan saya Doni Suendro Gunawan. Donald, Doni. Doni and Donald. Ada hubungan apa kalian berdua nih? Apakah cuma hubungan percuanan atau ada di belakang itu? So nama-namanya Donald, Doni gitu. Kenapa nggak bikin duo misalkan? Kayak nggak asik banget ya. Oke. Donald, Doni. Nah ini malam hari ini nemani warganet ya di live music RRI Net. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol nih, pengen tahu Donald dan Doni. Ini ceritanya kan ya kalian bermusik lah gitu loh. Dan pasti gak langsung tahu musik atau apa, tapi kan pasti ada mulai suka musiknya kapan, ngebandnya kapan. Nah kalau Donald nih gimana nih? Sejak kapan mulai ya nyentuh alat musik deh? Oh, nyentuh alat musik ya. Sebenarnya awalnya mungkin kalau sukanya mungkin dari kecil ya. Dari kecil. Karena notabene keluarga kita biasanya khususnya bapak saya ya itu memang dengerin musik terus, mungkin di situ awalnya suka ya. Tapi akhirnya mungkin kalau pada saat mulai untuk benar-benar belajar nyanyi lah gitu ya, kayaknya SMP pada saat mulai SMP ya. Oke, berarti memang langsung nyanyi, enggak maksudnya main apa dulu, gitar, drum atau apa gitu? Enggak, kalau dulu emang langsung belajar nyanyi, sebab dulu kalau yang main gitar Doni. Jadi kan kita deketan rumah tuh, jadi kita emang sering ngumpul. Deketan rumah? Iya, sebenarnya kita ini sepupuan. Sepupu, iya. Sepupu dekatan rumah. Iya benar. Oke, jadi gitu. Benar kakak? Kebetulan benar sekali. Sepupu dekatan rumah. Wah, ini jadi jatuhnya kalau misalnya ada kayak ada job aman nih. Ya gitu, paling kalau misalnya ini nih, misalnya dulu aku suka baru denger lagu baru nih, kan belum bisa tuh main gitar, langsung kasih ke Doni, nih ada lagu Doni. nih coba dengerin dong. Oke gitu. Kalau boleh tahu Donald sendiri apa ya, band atau penyanyi yang pertama kali langsung kayak, wah ini kayaknya asik banget nih. Yang bikin Donald suka dengan musik. Kalau misalnya dari Indonesia banyak sih ya yang suka ya. Cuma kalau dulu itu pertama kali denger yang band ya, aku dengerin Nirvana, Kurt Cobain. Iya, Kurt Cobain. Oke. Iya, itu semangatnya dari gimana kita tahu ceritanya itu emang semangat untuk ngebandnya emang inspirasi banget kayak gitu. Itu gimana ya, kalau Nirvana itu kayak mainnya itu, bukan mainnya, nyanyinya tuh kayak males. Iya, kayak asal-asalan gitu. Kayak asal-asalan, tapi enak gitu. Iya benar. Enak kayak yang ya kayak asal jadi tapi asik, soul itu dapat banget gitu loh. Jadi ya gitu deh. Jadi ceritanya Nirvana ya. Iya, kalau dulu aku Nirvana. Nah jadi kalau Doni nih, ya maksudnya kan
si Donald kan suka nih, wah ini kayaknya lagu asik nih. Nirvana misal judulnya apa? Kalau dulu yang ngebeat ya hits pasti Smell Like Teen Spirit ya. Nah, Iya. pas si Donald minta, coba dong bawa lagu ini monitor gitu. Itu gimana tuh? Kebetulan kita sama satu genre. Gitu. Oh sama satu hobi. genre. Atau jangan-jangan saling meracuni gitu. Si Donald, ini lagu bagus nih, wih mantap deh. Iya, kalau dulu ceritanya gitu. Jadi setelah dengar lagu Nirvana yang itu, kita jadi nyiptain lagu sendiri, belajar. Bikin yang lagunya mirip kayak gitu, pukulannya. Itu kapan tuh? Bisa maksudnya pas dengar lagu langsung bikin lagu sendiri itu usia pas berapa tuh? udah SMP baru mau masuk ini ya SMA, STM dulu. Kelas 1 kayaknya. Oke lah SMP atau SMA ya. Iya. Wah, aku SMA ngapain ya? Soalnya gini loh, warganet SMP atau SMA lah, anggaplah SMA kelas 1 udah mulai kepikir untuk nulis lagu gitu loh. Iya. Ya meskipun apa ATM. Amati, tiru, modifikasi. Iya, dari lagu itu. Tapi ada keinginan ke arah situ maksudnya gitu loh. Iya, jadi. Oke, nah jadi udah dari itu main berdua nih kan. Nah mulai maksudnya tuh yuk kita ngeband yuk. Nah ini apa Doninya juga ikut atau Iya benar. dengan teman-teman malah teman-teman lain? Yang ngeband bareng Doni ini termasuk band pertama aku. Band pertama. Apa Jadi tuh nama bandnya? dulu Barudak Rock. Oh Barudak Rock. Oke. Iya Barudak. Jadi emang pada saat kita, kayaknya kita pengen ngeband nih. Tapi siapa ya pada saat itu bingung cari pemain bass sama drummer. Akhirnya kita cari yang teman-teman sekitar situ yang emang suka musik juga. Yang mungkin dia nggak ada basic kayak main drum gitu. Tapi nih kamu drummernya deh, bilang kamu belajar deh main drum. Oh gitu. Jadinya kayak gitu. Kayak dicekokin gitu. Jadi dicekokin ya. Kamu belajar main, karena memang gini loh. Nyari yang mau main bass sama mau main drum tuh agak susah. Bener. Paling ujung-ujungnya ini yang pemain bassnya asal bisa main gitar, udahlah kayaknya bisa lah main bass. Ya gitu. rata-rata zaman aku juga dulu kayak gitu. Iya bener. Rata-rata ya udah kalau asal bisa main gitar udah bisa lah main bass. Nah yang main drum ini biasanya agak ya gimana ya, kalau dulu tuh rebutan, wah gue leadnya deh. Iya. Udah gue rhythm gitu. Iya benar-benar. Kalau gitar ada dua. Kayak kalau dulu kan zaman kita dulu kan ada lead, ada rhythm. Kalau sekarang kan udah yang mau gitarnya dua ya kadang-kadang ya yang satu ngelit, yang satu rhythm tapi nanti gantian gitu loh. Tapi kalau gitar satu, gitar dua. Iya, gitar satu, gitar dua. Kalau dulu kan memang yang ngelit ya memang khusus, nonjol sendiri gitu, yang rhythm udah gitu. Iya. Nah ini kalau zaman dulu apakah seperti itu juga? Kalau dulu emang kita sesuaikan dengan lagu. Sesuaikan Misalnya dengan lagu. emang lagu yang emang ada khusus leadnya gitu kan. Karena kita dulu baru belajar juga, jadi kira-kira kayaknya dia yang mampu nih mainin. Yaudah kamu aja jadi leadnya. Gitu. Kayak gitu itu Doni akhirnya kan yang satunya yang rhythm kayak Oke, gitu. berarti disuruh main dulu ya. Bener. Mana yang lancar. Iya lancar, yaudah. aja deh. Iya bener. Jadi pas waktu main band itu lagu yang paling sering bisa dibilang apa ya? Kalau zaman-zaman Angga dulu tuh lagu kebangsaan. Pokoknya setiap masuk studio bawa lagu itu dulu. Lagu apa tuh biasanya tuh? Kalau dulu kita emang pada saat itu kita mainin rock ya, musik rock. Jadi kita pilih, kalau dulu kita maininnya kalau dari Indonesia itu Bumerang, Jamrut seperti itu kayaknya. Okay. Yang selalu kayaknya selalu dibawain. Kalau zaman-zaman tahun segitu memang Bumerang, Jamrut. Bumerang. Ya apa ya, bisa dibilang itu dua band yang mewakili musik rock banget gitu loh. Iya. Gak ada, ya maksudnya ada sih band-band lain tapi dua band itu tuh paling sering lagunya dibawain di festival, parade gitu. Benar, karena kita ngelihat juga pada saat itu kan di TV. Jadi betul. YouTube kan belum ada ya. Jadi kita lihat band itu, di TV. Oh ini bandnya rock. Kita beli albumnya kayak gitu, kita dengerin. Dan masih memungkinkan lagunya untuk dibawain pada saat itu gitu. Masih memungkinkan. Oke. Nah kalau Doni nih, Angga pengen tanya juga nih. Nah ini kan
sering main lagu Bumerang sama Jamrud lah, oke lah pada saat itu. Kalau sekarang kan enak monitor, tinggal buka HP atau buka laptop, nonton YouTube selesai. Tapi kan kalau zaman dulu kan kaset kan, Ya. itu pas monitor gitarnya, leadnya itu gimana tuh? Maksudnya, kan nggak segampang sekarang gitu. Nah itu biasanya berapa lama tuh baru dapet? Kalau dulu sih lumayan lama ya. Saya lebih sering menggunakan Headphone. Ya, zaman dulu kan masih pakai kaset pita, pakai Walkman. Ya betul. Simple aja gitu. Dari situ yang memudahkan, cari yang paling mudah dan mudah termonitor. Karena kalau kaset pita kan noise-nya terlalu tinggi zaman dulu. Iya betul. Tapi keren, biarpun noise-nya keren, tapi asik gitu. Tapi Paling asik. itu. Kita nikmati gitu kan. Bener. Kalau zaman dulu tuh kan kita harus monitornya diulang-ulang, diputar, rewind. Apalagi kalau lagunya tuh nomor 3 atau nomor 4. Oh iya bener, dicepetin. Gak bisa pindah track kalau kaset. Kalau sekarang kan enak gitu loh. Bener. Apalagi sekarang kan dengan adanya ya banyak platform lah. Banyak tutorial juga. Kayaknya sekarang lebih gampang buat kalau lagi malas ya udah tinggal cari tutorial aja tuh lagu apa gitu. Iya. Nah nih kita balik lagi kalau kita bandingkan anak-anak band dulu sama sekarang gitu loh. Maksudnya kalau dulu tuh kan effort itu memang gimana ya? Misalnya, semangatnya ya. Monitor yuk, memang bener-bener nyari kuncinya, nyari ketukan, pokoknya macem-macem lah. Kalau sekarang tuh kan kayak yang ya udah nanti lu cari sendiri di rumah misalnya, karena ada YouTube atau apa gitu kan. Nah kalau misalnya Donald deh ngelihat itu sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Kalau aku mana yang kira-kira yang apa ya lebih ada plus minusnya nggak sih? Oh iya, kalau aku ngelihatnya sekarang itu di satu sisi kita diuntungkan ya dengan teknologi yang ada sekarang. Tapi di satu sisi lagi ya benar kata Angga tadi. Jadi semangat kita untuk mencari sesuatu tuh kayaknya nggak terlalu semangat kayak dulu. Jadi bisa santai lah, ntar bisa lah. Jadi malah sering menunda-nunda kadang. Iya. Sebenarnya bagus. Sebenarnya bisa dimaksimalin lebih lagi dari kita dulu kan. Kalau yang sekarang makanya sekarang anak-anak band sekarang emang lebih cepat berkembang. Ya. Mereka bisa misalnya kita baru bentuk band nih dalam sebulan, mereka udah bisa main-main di kafe-kafe atau di event-event gitu, saking mereka bagus kayak gitu loh, bisa main dengan bener kayak bisa gitu. Main dengan bener. Kalau kita dulu kan untuk satu lagu kadang kita ngapalinnya satu band sampai berbulan-bulan latihan di studio ya kan. Iya. Nah itu, tapi gini loh, ada ya Angga ngerasain maksudnya ketika nyari sendiri gitu loh, misalnya ngulik lagu sendiri dan ketika sekarang ada platform YouTube, ada tutorialnya. Itu ketika Angga nggak tahu ya, apakah itu sama? Nanti Angga juga bakal tanya Doni nih. Ketika ngulik lagu, main gitar, ketika ngelihat di YouTube, ya dapat gitu loh. Pas, maksudnya itu pas mainnya gitu kan. Tapi beda dengan yang kita ngulik sendiri. Maksudnya ketika kita ngulik sendiri, kita nyari sendiri, meskipun mungkin ada yang namanya main gitar, pasti ada variasi-variasi yang mungkin ada yang ngambil di fret 5, tapi yang aslinya mungkin ngambil di fret lebih tinggi lagi. Tapi nempel. Benar. Nah ketika yang kalau ngelihat di tutorial itu biasanya oke lah. Pas dapet langsung masuk. Tapi selang berapa bulan kalau nggak dipakai lagi, nggak dimainin lagi, lupa. Bisa lupa. Benar. Nah itu kalau Doni gimana tuh? Ya sebenarnya kalau untuk yang kekini kan lebih gampang sih. Apalagi udah ada contoh kan seperti YouTube, itu memudahkan kita. Kalau zaman dulu, zaman kaset pita memang benar-benar harus rajin. Dan memang harus ditekunin monitornya. Kalau zaman sekarang sih simple karena tergantung orangnya juga. Karena kalau mencari suatu lagu sejenis pembagian melodinya di tengah
Itu kalau kita kan ngikuti list kaset nih kan. Iya. Tapi kan namanya musik berkembangnya makin maju kan. Ya modulasi nggak apa-apa, yang terpenting dalam satu nada dasar dia tetap sama gitu. Ya nama apalagi buat dipakai live kan. Ya saya sih kalau buat sebagai gitaris aman-aman aja sih gitu. Yang terpenting dalam satu oktavnya dia nadanya tetap di situ harmoninya. Tetap di situ. Ya. Selebihnya gitu. Perkembangan skill jiwa sendiri karena kan kita punya otak sebelah kanan dan sebelah kiri ini beda-beda. Sebelah kiri pasti feeling gitu kan. Jiwa sendiri gitu bermainnya. Jiwa sendiri ya. Berarti karakter. Ada kemungkinan Doni kalau misalkan nih ngulik lagu, anggaplah lagu Jamrud misalnya. Ada kemungkinan akan memasukkan variasi sendiri. Pasti ada. Pasti ada. Improvisasi. Improv ya. Oke. Nah Angga balik ke Donald dulu deh. Tadi kan main band bareng Doni. Nah ketika mulai serius. Karena Angga tahu waktu awal-awal munculnya Donald nih sama teman-teman. Itu kan memang lagi euforia band indie itu kan lagi wah banget di Jambi gitu kan. Nah pertama kali maksudnya benar-benar serius, oke kita bikin lagu. Itu kapan? Dan apa bandnya? Oh kalau lagu sendiri gitu. Sebenarnya dari band bareng Doni juga dulu kita udah mainin lagu sendiri. Udah mainin lagu sendiri. Benar. Jadi setelah band bareng Doni aku ada bentuk band lagi. Memang musiknya agak beda, genrenya beda dengan yang ini. Oke. Baik. Dengan yang lama. Dari dengan Doni beda. Jadi bentuk band namanya Selonong Band dulu. Jadi itu mainin musik-musik punk kayak gitulah ya. Akhirnya setelah itu aku ada bentuk juga band-band sekolah sama teman-teman sekolah. Setelah lulus sekolah akhirnya bentuk Black Angel. Sebelumnya itu Black Nail namanya. Berubah nama jadi Black Angel. Baru kita di situ kita serius. Itu kita masih ikut festival band ya kayak gitu. Baik. Kita tahan dulu dan warganet dimanapun berada tetap bersama kami di Live Music RRI Net. Kita bakal kembali lagi setelah yang bakal lewat ini. Oke. 30 menit kita di sini tanpa suara dan aku rasa harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara. Aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku
sayang padamu. Aku sayang padamu. Mungkin Sabtu nanti ku ungkap semua isi di hati, dan aku berjanji harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugum tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu seakan memaksa dan terus memaksa. Ada pelangi. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugum tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. RRI Live Music. Masih di Live Music RNet, tonton yang Anda dengar. Dan masih bareng Angga dan juga bareng Donald and Staff. Nah, lanjut nih. Tadi sempat di spoiler dikit Black Angel. Nah, itu kan waktu itu, nah itu kayaknya memang, wow Black Angel nih langsung, apa ya, setiap kalau ada parade kah, festival, itu pasti ada Black Angel gitu. Nah, gitu ya? Itu apa namanya, sampai akhirnya kalian ada di posisi itu. Ini itu kan pasti butuh perjuangan. Nah, Angga pengen tahu ketika ngebentuk Black Angel sendiri ceritanya gimana? Black Angel ya, sebenarnya mungkin ini sebagian belum banyak yang tahu ya. Sebenarnya Black Angel itu dibentuk sama sebenarnya namanya bukan Black Angel, dulu namanya Black Nail. Nah, itu dibentuk sama teman kita namanya Riner. Jadi dia ngebentuk band untuk mau ikut festival rock se-Indonesia, ceritanya kayak gitu. Jadi dia ngerekrut pemain, semua pemain-pemain drum, gitar, vokalis. Jadi di rekrutnya terbentuklah Black Nail itu. Ada 2 vokalis.
Jadi Black Nail itu ikutan festival rock yang diadain Lok Celebor juga itu di Lampung. Di Lampung. Nah, setelah kita jalan lama tuh Black Nail tetap ikut festival, akhirnya kita bentuk lagi dari Black Nail itu menjadi Black Angel kayak Black gitu. Angel. Itu pun masih ikut festival. Black Angel tuh tahun berapaan? 2005 kayaknya. 2005. Oke. Vokalisnya jadi satu doang. Jadi satu. Karena namanya beda kan, jadi cuma aku doang. Oke. Kalau Black Nail vokalisnya 2. Black Nail vokalis 2. Iya benar. Nah itu pembagian vokal 2 tuh maksudnya apakah yang satu, kan ada istilahnya ada yang khusus buat scream gitu kan, Ya, ada yang ini. benar. Nah, ini Ya, kalau ya, di ya. Black Nail sendiri gimana tuh? Kalau Black Nail itu kebetulan pada saat masa itu kan yang lagi hype itu musik-musik hip metal. Kayak Limp Bizkit, Iya, betul. Korn. Jadi kita pun awalnya mereka mainin musik funk kan. Akhirnya kita mainin musik menjurus yang ke situ. Limp Bizkit, Korn. Jadi satunya rapper itu teman satunya kita rapper. udah almarhum juga. Itu namanya Fadi, dia jadi nge-rapnya. dia Aku bagian- bagian kayak kalau Linkin Park itu seperti ini. Chester ya? Oke. Bagian seperti itu. Jadi Bagian clean seperti vokal, itu. scream kayak gitu. Oke. Iya. Nah ketika di Black Angel, nah ini kan tadi disebut Black Angel 2005. Heeh. Itu Angga lupa tahun berapa Angga nonton dan akhirnya waktu itu dapat kebagian jadi ya semacam apa ya MC-nya lah gitu. Ada sebuah acara gitu kan. Sempet ya. Sebuah acara gitu, acara yang ngumpulin band indie Provinsi Jambi malah. Oh iya waktu ya itu. benar. Nah waktu itu Black Angel ikut, tapi vokalisnya cewek. Oh vokalisnya cewek ya? Vokalisnya cewek. Nah, Nah waktu itu Jaja kemana? Donald kemana waktu itu? itu namanya mungkin sudah pada saat itu. Itu berarti kalau salah, setelah tahun berapa ya? Kalau nggak Ya, salah, udah kalau nggak salah 2007 atau 2008. Setelah lewat ya. Bawain Benci. Oh Kalau nggak gitu. Oh itu kayaknya jadi ceritanya gini. Setelah Black Angel itu jalan ya berapa tahun kan, akhirnya kita itu ikut festival lagi, festival rock yang se-Indonesia. Oke, itu oke. di Palembang. Jadi kita berangkat ke sana, kita ikut di sana. Akhirnya kita lolos yang dari Sumbaksel ada 2, dari band satu dari Palembang, satu lagi Black Angel. Akhirnya kita ke Bandung audisi di sana. Dan akhirnya kita belum beruntung, ya udah kita balik lagi ke Jambi Iya. nih. Tapi setelah itu ternyata aku pindah ke Bandung. Ada kabar yang belum tahu nih, anak-anak belum pada tahu nih. Jadi tapi mereka akhirnya karena mungkin ada harus manggung, akhirnya mereka pakai vokalis cewek dan Iya. berubah nama jadi Angel. Ya setelah itu berubah jadi Angel. Nah menghilangnya Donald waktu itu tiba-tiba muncul di formasi band rock yang populer gitu loh, yang ya bisa dibilang dulu dibawain main gitu. Itu rasanya ketika bergabung bersama, kita langsung sebutin aja lah ya. Bersama Jamrud waktu itu. Apa rasanya? Maksudnya gini loh. Itu kan impian anak-anak band ya seluruh dunia lah mungkin ya. Ketika kita ngefans, ketika kita sering bawain, tahu-tahu kita ada di dalam formasi itu gitu loh. Iya. Nah itu rasanya gimana sih? Oh iya, setelah ngilang itu memang aku langsung pindah ke Bandung karena aku awalnya ikut audisi itu untuk jadi vokalis Jamrut kayak gitu. Itu ikut audisi diem-diem? Diem-diem ke siapa? Ke anak-anak. Teman-teman, anak-anak atau? Ya, belum ini kan. Ya namanya juga coba-coba kan. Oke. Belum tentu kita masuk juga ini kan. Oke, Takutnya oke. sudah keluar, taunya kita nggak masuk kan. Pokoknya aku yakin aja aku berangkat ke sana kayak gitu. Itu anak-anak belum pada tahu sih sebenarnya. Belum pada tahu. Setelah oke bergabung baru aku ngomong ke mereka. Oke. Akhirnya mereka tetap jalan dengan nama Angel. Mereka jalan dengan Angel. Iya, pokoknya pada saat bergabung itu ya pertama seneng. Mungkin kalau setelah pulang dari studio tuh yes, yes. Rasanya kayak gitu ya. Iya. Setelah kita menjalaninya akhirnya ada juga sedikit beban pasti kan. Sebab Oke. Jamrud itu udah
kalau menurut aku ya udah legend banget. Betul. Kita pun ngelihat dulu pada saat kita kecil, kita ngelihatnya emang Jamrut itu adalah seperti itu. Jadi bebannya pasti jadinya dibanding-bandingin dengan vokalis lamanya. Dan itu emang pasti, Iya, itu pasti. manusiawi, pasti terjadi kayak Karena gitu loh. apa ya, ada semacam suara yang terpecah. Karena nggak lihat gitu kan, wah ini vokalis baru Jamrut gitu loh. Iya benar. Ada yang support, ada yang Iya. kayaknya bagusan yang lama gitu. Benar, Nah, ini pasti. menghadapi situasi seperti itu. Nah ini kan nggak banyak orang yang tahu gimana rasanya seorang Donald Benar. apa ya, meneruskan lah bisa dibilang, Ya, benar. meneruskan legasi dari vokalis yang lama. Nah itu gimana sih? Oke lah, waktu awal-awal kan senang banget kan. Iya, senang. Kayak Setelah yang, itu. bangga Euforia, banget. euforia. Euforianya gede banget, tapi perlahan kan mulai dibanding-bandingin. Benar. Karena sadar atau enggak pasti akan ada yang omongan yang sampai lah. Benar, atau mungkin pasti. ada postingan-postingan di media sosialnya. Rasanya waktu itu gimana, dan terus apa yang Donald lakuin ya supaya tetap punya semangat gitu loh untuk tampil bareng Jamrut. Benar. Jadi awal-awal itu kan ya namanya kita baru ya bergabung di katakanlah band besar kayak gitu kan. Pada saat kita ngelihat setelah berkarya kan kita bikin album, berapa album terus kita keluarin, itu pasti ada ini kan, ada pro kontra kayak pro gitu. dan kontra, Terutama yang misalnya kalau misalnya komennya wow bang, keren bang, itu udah biasa kayaknya ya. Iya, Kita udah oke kayak gitu kan. Pada saat ada komen yang wah apaan sih, begini suaranya, apaan sih, banyak gaya gitu. Jadi ke komen yang lain-lain kan dikomenin. Mungkin ya itu setelah awal-awal mungkin kita ngelihatnya sempet kena mental juga ya, kayak ibarat ngelihat kayak gitu kan, loh ini siapa sih, kenal enggak juga kayak gitu, kok jadi benci gara-gara di sini. Ya udahlah, akhirnya ke belakang-belakang sini aku wah ini aku sadar kayaknya ini nggak bagus buat kesehatan mental kita. Akhirnya setelah kejadian itu jadi komen-komen semua kalau misalnya Jamrut ngeluarin video baru nih, itu akhirnya aku nggak pernah bacain komen sama sekali. Akhirnya itu kayaknya tetap menjaga kesehatan mental kita. Anggap aja seperti ini. Di situ komennya ada 10 misalnya yang positif, wah bagus keren. Itu ada komen negatif yang 1 aja. Itu kayaknya nggak ada lagi yang bagus-bagus itu tuh nggak berasa lagi. Malah kitanya wah ini nggak bagus ini kalau kita lihat. Sebab walaupun sebagus apapun kita yang namanya haters ya, kita berusaha sebagus apapun, dia tetap seperti itu komennya. Nggak akan merubah dia. Karena gitu. ada istilahnya kan, haters be gonna be haters. Gitu. Dia bakal ya mau sebagus apapun kita, dia bakal tetap benci gitu. Tapi gitu. ada yang bilang haters itu adalah orang yang benar-benar mencintai kita. Iya benar. Kenapa? Karena dia selalu memperhatikan setiap rekam jejak kita. Benar. Gitu. Pada saat kita nggak mikirin dia selalu mikirin kita. benar kami. Oke, jadi demi kesehatan mental waktu itu Donald tidak lagi membaca komentar-komentar. Iya, ke situ. Akhirnya aku emang ternyata pada saat memang komen dilihat, kayaknya iya juga, aku lihat ternyata seperti ini. Besoknya aku tetap berarti harus diperbaiki lagi nih sisi ini yang memang benar-benar aku ngerasa wah ini kayaknya emang harus, mungkin kayak dari fisik nih, wah kayaknya aku baru berapa lagi udah misalnya fisik kena, besoknya latihan lagi kayak gitu. Latihan fisik lebih ditingkatin kayak gitu. Oke, nah ini ketika waktu lagi ya membaca itulah komentar-komentar itu, biasanya buat healingnya, ya bahasa sekarang kan healing gitu ya, itu ngapain tuh? Kalau kayak gitu ya, kalau healing untuk yang kayak gitu ya, sebenarnya kalau orang mungkin banyak traveling ya, banyak jalan-jalan. Kalau sekarang kan, paling aku ini loh ngelihat sesuatu yang hijau-hijau kali ya, kayak misalnya daun atau pepohonan, yang kayak gitu aja. Sebenarnya kalau kita lagi di rumah nih, ya paling buka jendela kamar ngelihat ke arah ke belakang. Kalau di rumah aku itu kan masih banyak pohon-pohon tuh. Ngelihat yang hijau-hijau tuh kayak adem aja gitu ya. Terus atau ada air ngalir. Atau kalau emang misalnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain nih, biasanya aku ke YouTube cari yang misalnya kayak apa,
hujan selama 30 menit. Oh iya betul Iya, betul. Itu kayaknya sambil ngapain kayaknya Iya. enak kayak lebih tenang. Sekarang gitu. nggak 30 menit Enggak. lagi. 2 jam. 2 jam ada. 4 jam. Iya. Serius. Beserta musiknya gitu kali ya. Serius. Jadi kadang itu Angga juga sering, maksudnya ketika sulit untuk tidur kan. Biar benar-benar. Jadi ngidupin itu ada yang sampai, bahkan ada yang sampai 7 jam. Oh iya sengaja Jadi, biar buat tidur ya. Mungkin kayak memang disengaja gitu kan. Iya, Disengaja benar. dibuat seperti itu. Jadi kadang udah pas kita bangun itu masih muter. Masih bunyi tidur lagi ya gitu. Masih enak ini gitu. Aduh, terima Iya, kasih iya. yang buat ya. Ya. itu Bagus itu, lumayan ya. Apa ya, semacam terapi lah Iya bisa benar. dibilang. Emang itu Oke. diteliti emang ada ininya kan kalau musik-musik seperti itu untuk relaksasi dan kesehatan mental ya. Oke, dan ketika bergabung dengan Jamrud, ada yang berubah nggak dari seorang Donald? Maksudnya ketika waktu masih bareng ya teman-teman di Jambi, Black Nail, Black Angel, Iya. pas ke Jamrud, apakah ada semacam apa ya? Maksudnya itu apa ada yang berkembang kah atau yang dulunya mungkin masih setiap naik panggung demam panggung kah Iya. atau gimana? Ada yang berubah nggak dari seorang Donald ketika udah bareng Jamrud? Atau malah ya tadi ada perasaan tertekan gitu loh ketika kayak gitu ya. ketika ngebawain nama besar Jamrud. Gini kalau misalnya untuk pribadi kayaknya kalau kita pengalaman ngeband kayaknya sama aja. Nah, cuma kalau pada saat di Jamrud kan kita jadwalnya lebih padat gitu dan juga emang di panggung besar kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi sama aja kayaknya. Tapi yang aku rasain nih setelah kita di luar dari ngeband itu kita tuh seperti kehilangan privasi. Oke. Kayak gitu loh. Maksudnya kayak gini. Iya, mungkin kita ngerti. jalan kemana nih? Jalan kemana ke mall misalnya. Kita Iya, pengen betul. makan nih. Pengen makan ke tempat itu. Ternyata ada aja yang tahu kita, yang kenal kita. Iya, Tahu-tahu betul. langsung diputerin lagunya. Mungkin mereka berpikir menyambut lah ya. Iya. Menyambut. Mungkin waktu awal-awal kita suka kayak gitu kan. Tapi setelah berjalan beberapa tahun, pada saat kita lagi enak-enak makan karena orang tahu keberadaan kita di situ, jadinya kita tuh sedikit terganggu kayak gitu dengan mungkin ngajakin foto atau apa. Kita kan nggak mungkin ngelarang, ntar dong kayak Iya, gimana kan mau ngabisin makan. Tapi ya Betul. kadang pada saat kita merasa belum pengen foto-foto, kita tuh emang harus foto-foto. Jadi kita kehilangan privasi dan kayak kita tuh milik publik kayak gitu loh. Oke. Jadi kita harus berubah jadi maksudnya kalau dulu mau nongkrong di mana aman. Kalau setelah bareng sama Jamrud tuh kayak yang mau kemana-mana tuh kayak yang diikutin orang gitu ya. Bener, kalau misal itu tahu itu enggak. Kadang kalau gitu enak kan, ibarat paling minta foto. Tapi kalau ada yang ngeliatin terus sambil ngomong-ngomong aja, kan siapa ya gitu. Kita ngerasa apakah dia benci aku gitu. Apakah kenapa ya dia ngomongin ini. Jadi sering kayak gitu mungkin ya. Itu resiko kali ya. Resiko ya. Kalau ibarat kata itu udah punya apa ya, ketika jadi public figure gitu loh. Iya. Semua apa ya, mata tuh kan ke kita gitu Iya. loh. Jadi otomatis ya mau nggak mau ya itu adalah sebuah harga yang harus kita bayar. Kita Bener. kehilangan privacy. Beda banget ketika kita nggak dikenal siapa-siapa gitu Bener. kan. Mau nongkrong mungkin mau kayak nongkrong ke depan beli cilok. Iya, pakai aman gitu. baju apa aja, Baju apa pakai aja. apa aja, bentuk kayak gimana aja, santai kayak gitu loh. Mungkin pada saat dulu sebelum waktu awal-awal ngeband, pengen populer kayak gitu kan. Rata-rata pada saat kita sudah populer tuh ternyata nggak seperti itu juga senengnya. Oke. Pada saat awal mungkin happy, lama-lama kehilangan privasi emang bener. Oke. Kayak ini nih yang sering di TikTok tuh. Dek, cinta itu gak seindah. Kayak gitu-gitu ya. Aduh. Nah nih ngomongin apa ya, ini kan berarti memang berangkat dari genre musiknya rock. Benar. Donald dan Doni gitu. Iya. Nah ini ada yang bilang beberapa, bisa dia bilang mungkin 1 dekade terakhir, genre rock tuh seperti mati suri. Nah Benar. gimana nih kalian sebagai apa ya, pecinta musik rock lah, apa yang kalian rasakan gitu loh. Soalnya kalau dulu kan namanya panggung, kalau nggak ngundang band rock tuh kayaknya
nggak hidup gitu loh. Benar-benar. Mau konser, festival dan macam-macam nggak hidup. Kalau sekarang tuh kayak yang ya kita bukan mengecilkan genre musik yang lain, tapi kayak sekarang tuh kayak jarang banget ada band-band rock yang bisa naik gitu loh. Nah ini rasa kalian sebagai orang yang berkutat di genre musik rock ini gimana melihat kondisi genre rock saat ini? Ya kalau yang aku lihat ya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya. Jadi patokan terutama orang awam itu di TV. Jadi band-band apa yang kira-kira lagi warawiri di TV itu menjadi kayak seperti patokan. Oh ternyata musik yang lagi hit itu seperti ini. Oke. Kayak gitu kan. Jadi pada saat itu mungkin rata-rata bandnya jadi kebanyakan yang seperti itu kayak gitu kan. Untuk rock mungkin hanya yang tertentu aja yang bisa masuk TV kayak gitu kan. Dan juga kalau untuk misalnya kayak kita panggung itu kenapa lebih banyak band yang bermusik keras gitu ya. Untuk manggung kayak itu karena rata-rata emang kayak penonton kita sebagai orang awam itu kita pengen ngelihat sebuah penampilan kan. Ibarat tuh secara visual kan misalnya mereka aksi panggung kan mungkin kita merasa terhibur gitu ya betul, kan. Betul. Tapi beda kalau kita misalnya ngelihat band dia berdiri aja gitu. Jadi kita hanya mendengarkan kan. Pasti kita mungkin mainnya enak. Jadi tapi kita hanya mendengarkan. Kalau kita ngelihat mereka kan misalnya tidak ada aksi panggung misalnya kayak gitu kan. Paling kita cuma bisa menikmati. Makanya musik-musik kebanyakan musik yang keras atau rock kayak gitu yang memang untuk bikin suasana tuh jadi gimana lah adrenalin naik kali maksudnya ya kayak gitu. Nah ini juga kalau dulu tuh kan setiap ada acara ya konser band rock ataupun pokoknya yang ada perform band rock itu kan kayak apa ya, kayak lekat banget tuh rusuh penonton. Oh iya, itu langganan. Ini gimana nih Donald yang ibarat kata tuh udah ngerasain bareng band besar dan udah ketemu berbagai macam penonton, ngelihat itu dari atas panggung tuh apa rasanya? Wah itu ya sebenarnya kalau mungkin sekarang bisa ngelihat. Kalau dulu itu aku emang termasuk orang yang nonton di depan situ. Emang suka banget gitu loh. Atau emang dulu, nonton konser kayak atau gitu. dulu oknum rusuh juga dulu? Iya kayak maksudnya emang beda nonton kita sambil duduk pada saat kita nonton di depan itu ya, apa ya loncat-loncat sampai buka baju keringetan, mosing kayak gitu. Emang itu memang sering banget terjadi kesikut nggak sengaja kayak gitu. Misalnya kita apalagi nggak kenal gitu, mungkin ada kemungkinan pasti akan ribut gitu. Kita yang ngelihat itu pada saat misal kita lagi manggung nih ada ngelihat itu, paling ya kita berusaha untuk karena mungkin suara kita lumayan didengerin, paling kita untuk ngedamain kayak itu supaya jangan ribut. Kalau mau ribut ya di sana aja, jangan di situ. Di pojokan aja gitu ya. Ribut berdua aja. Oke, baiklah. Oke, warganet dimanapun berada, Donald dan Doni kita break dulu sejenak. Tetap di Live Music RNI.net, tonton yang Anda dengar. Oke. Ini lagu tentang hidupku, hidupmu dan hidupnya, yang terlahir di tempat sama, tapi takdir yang berbeda. Jangan selalu lihat ke atas, coba lihatlah mereka di sana yang tertatih untuk menjalani dengan kerasnya hidup ini. Buka matamu, buka hatimu, buka lembaran baru
dan mengertilah. Buka matamu, buka hatimu, buka lembaran baru dan mengertilah, karena kita bersaudara. Ini lagu tentang hidupku, hidupmu dan hidupnya, yang terlahir di tempat sama, tapi takdir yang berbeda. Jangan selalu lihat ke atas, coba lihatlah mereka di sana yang tertatih untuk menjalani dengan kerasnya hidup ini. Buka matamu, buka hatimu, buka lembaran baru dan mengertilah. Buka matamu, buka hatimu, buka lembaran baru dan mengertilah, karena kita bersaudara. Buka hatimu, buka lembaran baru. Kita bersaudara. Buka hatimu, buka lembaran baru. Ini lagu tentang hidupku, hidupmu dan hidupnya. RRI Live Music. Warganet dimanapun berada masih di live music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di malam ini kita masih lanjut bareng DNS dan malam hari ini Donald sama Doni gitu loh. Yeah. Nah akhirnya sampai di poinnya nih Donald and Staff setelah selesai bareng Jamrud. Habis masa kerja lah, Ya, purna apa ya kalau dibilang di pemerintahan ya, purna tugas. Wah ya, purna tugas. Purna tugas Ya, karena ya, udah ya, ya, udah kelar kan. Iya benar. Akhirnya pulang-pulang, tahu-tahu kita dengar nih di Jambi, Donald and Staff. Nah kebetulan juga temen kan, Oh, ya. temen yang masukin gitu kan Iya, lagu di Pro 2 Jambi gitu. Ini Donald nih. Gitu. Nah ini gimana cerita akhirnya setelah selesai balik ke bentuk Donald and Staff itu, apakah ada memang motivasi tersendiri atau gimana? Jadi pada saat udah balik itu kan pengen ini nih, pengen bikin band yang berdiri sendiri lah kayak gitu ya. Pengennya sih waktu itu solo karir, tapi Solo karir. kayaknya nggak deh, kayaknya ngeband aja. Makanya aku akhirnya bentuk itu. Pada saat itu sebenarnya pengen mulai Black Angel lagi. Jadi mau pengen naikin Black Angel lagi. Ternyata ada teman-teman yang belum bisa untuk
main musik lagi. Jadi akhirnya aku cari pemain, sebagian pemain masih yang lama. Jadi itu drummernya sama basisnya itu Black Angel. Cuma gitarisnya baru ada teman Eki namanya. Makanya terbentuklah DNS itu. Karena nggak murni lagi formasinya Black Angel. Gitarisnya 2 orang sih, satu lagi beda. Pokoknya 2 orang kayak gitu. Oke, makanya bentuk Donald and Stuff. Ini Iya benar. kenapa begitu menonjolkan nama Donald and Stuff? Apakah ada, maksudnya gini, ada kemungkinan Donald adalah satu-satunya formasi yang asli sementara yang lain bisa geser-geser ya? Itu sebenarnya namanya itu karena emang dulu itu karena yang aku bilang tadi emang projectnya pengen solo. Jadi karena emang project namanya pengen tuh solo. emang sudah ada itu kan. Jadi untuk pada saat kita memilih Donald and Stuff tuh kayaknya kayak supaya kita tuh nggak mulai dari nol lagi kayak gitu seperti itu. Jadi kalau misalnya misalnya nama bandnya apa gitu, itu kita harus memperkenalkan nama itu, kayaknya bakal prosesnya panjang lagi. Jadi kita pakai nama Donald and Stuff. Donald and gitu Stuff. aja. Doni nggak diajak? Dia waktu itu sedang Saya di standby aja. planet lain kayaknya. Lain, oke. Jadi akhirnya ngebentuk Donald and Stuff yang tadinya ceritanya pengen solo karir, tapi kayaknya lebih apa ya, lebih nalurinya lebih ke anak Format band, ya. iya benar. Jadi akhirnya itu. Nah ini ketika memutuskan balik, maksudnya membangun lagi lah istilah kata band lagi, dan apa memang membawa warna yang sama dengan Black Angel atau ada perubahan? Oh beda, pada saat itu emang konsepnya kita beda. Jadi emang pada saat itu juga untuk seperti kita menantang diri sendiri lah ya. Jadi kita mainin musik yang sebelumnya itu emang belum kita pernah mainin juga. Jadi moodnya lebih merasa terpacu kayak gitu loh untuk mainin musik yang baru, explore yang belum pernah kita main, jadi experience juga buat kita kayak gitu. Soalnya nggak kaget waktu itu kalau nggak salah yang Jelangkung sama Indonesiaku. Oh iya. Itu wow. Beda. Beda banget gitu. Iya. Itu kenapa memilih bermain di subgenre itu gitu loh. Meskipun akarnya tetap rock, Iya, tapi benar. kenapa memilih ada musik-musik teknonya lah gitu. Iya benar, jadi itu emang saat itu sebelumnya kita DNS itu mainin musik nggak seperti itu, masih normal seperti untuk aransemen yang isiannya itu 2 gitar kayak gitu. Pada saat akhirnya berjalan waktu, akhirnya gitaris kita satu keluar. Jadi kalau kita kehilangan personil itu pasti langsung bingung kan, wah kita kayak gimana mau buat next lagu selanjutnya itu kita seperti apa harus isiannya. Akhirnya aku dapat ide seperti itu. Jadinya akhirnya untuk menutupi kekurangan satu gitar tadi kita dibantu sama komputer. Jadi berpikir untuk wah ini kayaknya kita harus pakai isian komputer. Akhirnya kita mainin ada unsur teknonya dengan pakai laptop kalau misalnya live itu. Jadi makanya isiannya seperti itu jadinya banyak ini teknonya. Karena pengaruh tadi keluar gitar. Iya benar. Jadi bingung pada saat next song itu kita mau bikin musik yang seperti apa. Sebab kan jadi secara dilihat itu pasti kita jadi kurang kan. Untuk misalnya 2 gitar akhirnya jadi tinggal 1 gitar. Akhirnya kita nambahinnya ke komputer. Gitarnya diganti sama komputer. Gitu nutupin ya. Iya benar. Aku coba ke Doni deh. Sebagai tentunya kan yang main gitar nih. Ketika tadi dibilang Donald keluar temen nih. Temen yang biasanya temen main yang saling nutupin. Tahu-tahu temen itu keluar dan akhirnya harus bermain sendiri. Itu seberapa besar pengaruhnya ketika perform? Besar ya sih. Tapi ya semua kita serahkan pada Jajak sama Donald. Iya benar. Akar dalam semuanya dia
Pasti ribet. Iya, ribet, Maksudnya misalnya Doni khusus dia main lead. Pada saat dia main lead itu harusnya itu ada rhythm yang ngeblok kan Oke, supaya betul, nggak betul, betul. Iya, terkesan iya. kosong kayak gitu. Jadi pada saat misalnya kita seperti itu sebagai gitaris pasti mikir juga isian gitarnya kayak gimana Iya. gitu. Maksudnya isian gitarnya jadi untuk satu gitar itu seperti apa gitu kan. Pasti agak lumayan ribet kayak gitu. Iya, memang betul. Dan ini nggak cuma dirasakan oleh Donald and Staff aja. Bener. Angga pernah baca waktu itu Silon Seven kalau nggak salah Nah. ketika Sakti keluar. Sakti keluar, Nah itu Eros itu kayak yang berusaha untuk sendirian tapi nutupi semua gitu loh. Bener. Tapi sampai akhirnya di satu titik dia akhirnya enjoy bermain sendiri gitu loh. Bener. Dan tanpa harus maksa ya nutupin kekurangan hilangnya satu gitar tadi. Dia pasti langsung cari ide untuk yang dia ngisi satu gitar tuh tetap enak gimana caranya kayak gitu pasti bisa. Mungkin kalau kita di rekaman bisa satu orang aja yang mainnya tapi dia bisa ngisi Bisa. ritmenya sebenarnya kalau untuk rekaman ya. Tapi kalau untuk live biasa kalau kurang kayak gitu pakai additional flyer. Kalau emang harus ada di lagu itu isiannya 2 gitar kayak gitu. Kalau enggak Oke. ya pakai sequencer tadi yang aku bilang dibantu sama komputer. Sampling ya. Ya sampling. Nah, jadi kalau Doni sendiri dengan perubahan, maksudnya gini, biasa main yang ngerok yang lurus-lurus gitu kan. Dengan ide Donald yang memasukkan ya Unsur sampling tadi elektronik, macam-macam ya. unsur elektronik itu apakah nyaman? Enggak apa dikeluarin aja. Memudahkan. Kenapa? Lebih memudahkan. Lebih memudahkan. Dan lebih keren seperti ini. Sebenarnya ada pro dan kontra. Misalnya mungkin ada sebagian yang kita sama musisi ya ngelihat itu seperti mungkin wah nggak real kayak gitu kan. Misalnya kalau kita dilihat dari sisi itu ya iya karena memang kalau misalnya kita cuma berempat nih, tapi harus misalnya di lagu itu harus ada isian orkestranya. Apakah kita harus pakai orkestra yang banyak-banyak gitu? Betul, Kan betul, tidak betul. bisa Iya, kita betul. ganti dengan komputer Iya. tadi gitu. Kalau pakai orkestra yang banyak kan lumayan budgetnya. Bener-bener. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih. Kayaknya ketika sudah membawa atau di bawah bendera Donald and Staff atau DNS. Ya. Ini yang Angga lihat kayaknya ada semacam perubahan tema lagu. Maksudnya lagunya itu sekarang lebih yang yang lebih ke entah itu sindiran atau semacam untuk motivasi dan sebagainya. Kalau dulu di Black Angel kan ada lagu cinta-cintaannya gitu Iya loh. bener. Sekarang itu tuh lebih yang ke kayak ada kritik sosialnya. Iya, Ini kayak kenapa? nasionalis. Iya. Iya gitu. Itu emang konsepnya seperti itu atau gimana? Iya benar, kita konsepnya emang itu awal-awalnya tuh kita dulu jadi selalu ngeluarin single pada tanggal 17 Agustus itu. Setiap hari kemerdekaan kita pasti selalu ngeluarin single. Jadi awal-awalnya kayak gitu. Jadi lagu-lagu yang dibikin pun mengarah ke situ, ke nasionalis kayak gitu. Terus juga yang semangat gitu, semangat untuk anak-anak muda supaya jangan lemah kayak gitu, untuk tetap semangat lah ngejalani hidup tuh seperti apa, harus berjuang kayak gitu. Nah ini juga yang menarik tampilan ataupun style perform Donald and Staff gitu loh. Make up-nya full, bajunya juga fashionnya itu apakah memang maksudnya gini, musik kalian itu kan genrenya kan yang ibarat kata tuh yang energik. Iya benar. Tapi dengan balutan busana seperti itu nyaman gak sih? Sebenarnya ya kayak gitu. Kalau misalnya kita tuh kayak gitu pakai ini ya, pakai jas, dasi Iya, dan kayak lain-lain. ada bau-bau Kayak tentaranya gitu iya, loh. tentara ada konsep kayak gitu. Sebenarnya balik lagi ke nyambung ke namanya itu staff. Jadi kayak kita tuh seolah lagi kerja kayak gitu loh. Jadi pakaian rapi jadi orang Pakaian kerja rapi. tapi bertolak belakang dengan musik yang dibawain. Itu kan kalau pakaian seperti itu harusnya kalem, duduk, diem, cool gitu. Kalau ini kan enggak, malah jejingkrakan kayak gitu. Apakah ini Jadi semacam pembentukan karakter biar orang jadi gampang ingat dan Benar, itu apa benar. gitu?
Benar, kita emang konsepin seperti itu. Jadi pakai baju seperti itu supaya lebih kelihatan rapi, bertolak belakang dengan muka kita. Kita kan pakai make up tuh. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari ini apa? Band-band gotik dari luar itu terutama Marilyn Manson kayak gitu. Oh iya betul. Jadi betul, kita betul. menuju ke situ pada saat itu. Tapi pakaian kita rapi kayak gitu. Rapi. Tapi orang kan sudah maksudnya gini, orang semua udah tahu wajah-wajah aslinya seperti Iya apa. benar, sengaja gitu. Balik lagi soal tadi ketika kita udah dikenal orang, kita kehilangan privacy. Ini Angga baru ingat ada satu band yang cadas banget, yang Angga nggak tahu ya, apakah wajah aslinya orang udah tahu, tapi Angga rasa belum sampai sekarang. Ya. Itu Slipknot. Ya, kalau Slipknot pakai topeng ya. Pakai topeng semua kan? Itu Angga rasa karena mereka sangat menghargai privacy. Benar. Jadi itu. ketika mereka jalan-jalan di luar, orang nggak tahu tahu. kalau itu player Slipknot. Kayaknya kalau tahu langsung ya udah, kita pasti minta foto kan? Iya betul. Dan ini jadi tren. Banyak juga band-band di di Indonesia juga band-band rock yang juga pakai topeng. Make up, iya gitu. atau topeng, benar. Nah ini kalau menurut menurut Donald sendiri, tren-tren yang seperti itu apakah lumrah atau gimana? Atau yang sekedar ikut-ikutan? Iya, mungkin ya karena pertama mungkin untuk ciri khas kali ya. Ciri khas. Jadi sebuah band itu emang kalau bisa emang ada ciri khas yang membedakan dengan band yang lain kayak gitu. Mungkin mereka menuju ke situ arahnya dan juga mungkin diuntungkan juga untuk yang tadi itu jadi lebih privasi. Mungkin kalau orang-orang terdekat mereka tahulah itu personilnya. Mungkin tapi yang orang luar mungkin kan nggak hafal banget kalau dia udah di luar panggung kayak gitu. Kalau nutupi pakai topeng seperti itu. Iya, jadi yang paling utama adalah ciri khas ya. Benar biar untuk mudah ini dikenal perform, sama seperti ya. DNS sendiri. Nah ini kan Angga lihat di video-video di channel YouTube-nya DNS nih. Ya. Kan tampilan Donald kan emang yang rambut gondrong. Ya. Tapi kan sekarang kayaknya nggak gondrong lagi. Gondrong lagi. Udah lewat masanya gondrong. Ini kenapa? Maksudnya apakah mulai merasa bahwa bukan waktunya lagi gondrong atau gimana nih? Nah itu pada saat masa itu emang kalau misalnya kita pernah gondrong terus akhirnya kita pendekin banget. Itu kayaknya untuk menuju gondrong lagi itu kayaknya emang kayak wah harus melewati masa yang beda lagi nih kayaknya. Iya, betul. Iya, jadi lebih nyaman kayak gini sekarang kayak gitu. Lebih nyaman disesuaikan dengan musik yang sekarang. Oke, berarti Doni kalau bisa maksudnya jangan coba-coba untuk pendek kali ya. Iya, kalau gondrongin aja terus. Ini yang Angga rasain juga gitu loh. Waktu sempat gondrong panjang dan ketika akhirnya memutuskan wah gerah nih pengen rambut pendek. Tapi ketika ingin kembali lagi gondrong itu tuh belum nyampe potong lagi. Iya potong benar, lagi gitu, beda motivasinya dengan dulu kita memang ini harus gondrong nih gua nih. Itu pasti kita gondrongin banget kayak gitu. Gimana caranya perawatannya juga kan lebih ribet ya kalau gondrong seperti itu. Oke. Nah terakhir nih, dua-duanya deh yang nggak pengen tanya. Anak band atau anak rock, kalau menurut Donald, menurut Doni, wajib gondrong apa enggak? Doni dulu deh. Sebenarnya kalau anak rock wajib dong gondrong. Wajib gondrong ya? Wajib. Wajib. Yeah. Biar ngapa? Jiwanya biar lebih Biar bisa keluar. headbang. Oh, jiwanya. Iya. Biasa kan kalau gitaris tuh gondrong, Iya. dia mainin rambut tuh. Iya, Asik. benar. Nah kalau Donald gimana? Kalau aku ngelihatnya emang iya. Kalau dulu pada saat gondrong itu emang lebih kepada diri kita ya. Wah ini kayaknya harus ngerasain gondrong nih. Gimana rasanya? Tapi emang bener. Kalau udah sekali gondrong tuh ya udah kayak gitu enak emang seperti ini dan emang kita nikmati pada saat kita gondrong kayak gitu. Tapi kalau emang pada saat kita pendek juga nggak masalah kan banyak juga band-band rock yang nggak gondrong ya. Ya Linkin Park pendek-pendek semua. Iya tergantung. Metallica pernah gondrong semua terus akhirnya mereka pendek semua gitu Pendek ya. semua. Ya tergantung mood juga ya. Tergantung mood dan tergantung masanya kayaknya. Iya benar. Karena mungkin waktu muda kan rambutnya masih tebel. Benar, iya.
Aduh, ini apa ya? Jadi karena dulu tuh kalau anak band, apalagi anak band rock itu kayaknya wajib gondrong gitu. Wajib. Apalagi ngelihat Temennya gondrong, yang lain gondrong, satu nggak gondrong pasti jadi aneh kita ngelihatnya aneh juga gitu. kan. Oke, jadi warganet masih pengen gondrong. Sayangnya saya udah nggak bisa gondrong lagi. Mau kemana juga kalau gondrong lagi segini. Iya, kalau saya gondrong ditegur atasan. Beda kalau Angga model memang rambut. Ya, Model rambut. memang di situ. Iya, ininya, benar, iya, cuannya benar. di situ. Benar. Oke lah kalau gitu warganet dimanapun berada, jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi setelah yang bakal lewat ini. Oke. Saat kita berdua ditemukan, memang tak ada rasa yang sungguh berbeda. Ku menganggap engkau seperti teman biasa yang baru ku kenal tiada lama. Ku tak menyangka kau menyimpan rasa, menaruh hatimu kepadaku. Hati ini takkan berdusta untuk bersamamu. Ku tak akan bisa. So real as a man, so real for loving me. I'm so real. So real as a man, so real for loving me. I'm so real. Ku tak menyangka kau menyimpan rasa, menaruh hatimu kepadaku. Hati ini takkan berdusta untuk bersamamu. Ku tak akan bisa. So real as I met you, so real for loving me. I'm so real. So real as I met you, so real for loving me. I'm so real. So real as I met you, so real for loving me. I'm so real. So real as I met you, so real for loving me. I'm so real. RRI Live Music. Masih di live music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Dan masih bareng Donald dan Doni. Nah kita mau iya. main games nih. Oke. Jadi ini gamesnya kalian harus siap-siap buka aib. Wes, ada
Waduh. Ya, boleh ya? Oh, iya. Boleh ya? Setuju dulu? Aman tapi ya. Aman. Ya selama aibnya bukan ya. Aibnya lebih ke mungkin hal-hal yang mungkin kalau sekarang tuh ngingatnya tuh wah kayaknya malu banget gitu loh. kayak apa ya, kayak jijik banget. Iya. Geli sendiri. Geli gitu. sendiri gitu loh. Oke, kita main games ya. Oke. Ready ya? Ready, Setuju ya? ready, go. Oke, Setuju. ini nama gamesnya tuh games pernah nggak pernah. Pernah nggak pernah, oke. Jadi ketika misalnya jawab pernah, ceritain ngapa. Pernahnya tuh ngapain gitu loh. Gitu. Maka tadi oke. udah agak bilang kan. Oke. Kita mau buka-bukaan masa lalu lah. Oh iya, waduh masa lalu. Tapi enggak yang apa ya? Enggak yang tepi jurang kok, aman. Oh enggak, aman. Oke. Oke, siap ya. Angga ke Doni dulu deh. Iya. Pernah nggak kayak kesel banget sama Donald? Dulu. Ya dulu waktu-waktu dari kecil Masih kami kecil dulu ya. Hmm. Sering. Sampai sekarang tapi. Nah, apa yang paling bikin kesel sama Donald? Apa ya? Kalau dulu tuh sering saya bangunin. Suka tidur. Iya, suka tidur. Oh, tidurnya lama. Iya. Misalnya nih kami mau kemana nih? Jalan ke pasar. Zaman dulu kan masih hobi main game kan. Ding dong. Ding dong. Masih zaman dulu Pakai koin. itu game dulu. Game itu pengen nyari saya Iya harus kan? sumpah. Iya, pengen Nah, kalau koleksi bisa malah. punya sendiri di rumah. Bener-bener. Oke. Zaman-zaman itu. Zaman-zaman itu pengennya mau main, have fun. Iya. Sudah Dia siap. malah tidur. Masih tidur. Padahal yang buat janji dia loh. Yuk bisa kita kesana yuk. Besok kita Wah, main main ya. sana ya. Oke. Hari H tidur. Masih tidur. Oke. Nah, kalau Donald nih, pernah nggak bikin kenakalan waktu SMA sampai ditandai sama guru BP? Waduh. Kalau dulu tuh gimana ya? Karena sempat SMA keceplosan tadi SMA atau STM? STM. STM. Nah, STM itu kalau sekarang SMK ya. SMK. SMK. Nah, STM itu tuh zaman-zaman dulu tuh terkenal angker. Maksudnya angker ini banyak apa? Jakam. Kok tahu? Iya. Ya kan saya pernah SMA juga. Maksudnya saya pernah di masa itu juga gitu. Pernah nakal juga. Temen-temen biasanya maksudnya gini, ketika ada yang ngajak ribut, gue langsung calling temen yang di STM gitu. Iya benar. Bantuin gue dong. Iya benar. Nah itu Ribut ya. pernah nggak bikin, maksudnya membuat apa ya, kenakalan atau ya bikin ulah lah sampai ditandai sama guru BP. Jadi setiap ketemu guru BP, Donald. Iya. Kalau pada saat STM kayaknya enggak. Kalau STM itu sudah kayak normal-normal aja. Tapi kalau memang udah tahu lah harus kayak gimana ya kayak gitu. Kalau STM itu zaman dulu itu yang penting tuh masuk aja kayak gitu kan. Mau misalnya kayak gimana pun di sekolah, yang penting kita absennya lancar kayak Absen gitu. lancar. Terus bayar tiap bulannya gitu. Udah aman kan. Yang kalau dulu tuh waktu SMP kali ya. Oh, justru SMP. Iya, SMP Oke. pada saat kelas 3 tuh kan udah istilahnya agak songong karena senior kan. Jadi Oke. Saya paham. Mana ya kan? Saya Jadi- juga pernah ada di masa itu Iya gitu kan? loh. Jadi karena sudah kayak ini kan, jadi aku tuh kebiasaan kalau datang pagi itu masuknya di jam kedua. Jadi kan kalau dulu kan guru udah misalnya mata pelajaran pertama itu apa? Misalnya matematika. Nanti setelah selesai itu kan ganti tuh gurunya. Oke. Jadi aku tandain banget tuh jam-jam pada saat guru sudah ganti baru aku masuk kayak gitu. Dan masuknya dari jendela kayak gitu. Jendela kan karena kebetulan kantin itu dekat dengan kelas aku. Jadi jam pertama itu di kantin, jam kedua masuk lewat jendela. Oh, oke. Karena keseringan akhirnya pada saat mau masuk jendela itu dikunci kayak udah ketahuan. Udah Nggak bisa tahu lagi. ya. Iya, akhirnya wah sudah. Oke. Kayak gitu oke. ya kayaknya. Oke. Nah, balik lagi ke Doni deh.
Iya. Pernah nggak waktu perform mainnya fales? Pernah dulu. Pernah. Iya. Pernah. Itu zaman-zaman di GOR dulu ya. Kebetulan kita bawakan lagu ciptaan kita sendiri juga ada gitu kan. Sama Jejak lah. Gitu. Itu fales dikarenakan apa? Emang ruangannya juga faktor. Faktor. Di GOR kan ruangannya gema banget. Jadi beradu-beradu itu. Susah kita termonitor gitu. Kalau zaman dulu tuh juga kalau ikut festival kayak gitu kan kita dulu tuh belum punya alat sendiri loh. Jadi Ya. kita pakai alat di panggung. Jadi alat yang ada. iya bekas Oke. band apa kita pakai. Kadang nggak sempet stem lagi gitu ya udah. Apalagi kalau misalnya lagi main senarnya putus di tengah. Ya udah. Gitu kan. Oh, tuh, Nggak mungkin berhenti kan. Itu gak enak banget tuh. Yang terpenting rasa moodnya tetap ada. Iya benar-benar. Harus semangat. Tetap semangat ya. Oke. Nah ke Donald. Pernah nggak punya pengalaman yang kalau sekarang tuh ngingatnya tuh kayak malas banget gitu loh. Kayaknya kalau bisa di bagian ini nih dipotong. Maksudnya tuh kayak nggak pernah ada deh gitu. Waduh, ini berat nih kayaknya nih. Ayo. Maksudnya Soalnya kalau nggak mau diomongin, kita buka handphone, kita telepon orang secara acak. waduh, Bilang lebih I parah love lagi. you. Waduh, gile. Berat lagi. Berat tantangannya Iya, loh. Bener. Nah ada nggak pengalaman yang bikin apa ya, bikin ya minimal tuh kayaknya setiap ngingetnya tuh andai dulu aku nggak ngelakuin itu gitu loh. Ada nggak? Gitu ya. Apa ya? Kayak ini ya. Kayaknya ada yang satu yang emang aku tuh sempet ngerasa bersalah banget itu waktu dulu, waktu kayak masih kecil kayak gitu. Bukan kecil banget sih, ya mungkin awal-awal SD mau ke SMP gitu ya. Jadi kayak aku tuh ngelakuin satu hal yang emang kalau menurut aku sekarang tuh ngapa aku lakuin itu. Jadi tau nggak kulkas es krim tuh yang biasa ada di Oke. apa namanya di supermarket, yang kayak ya. gitu kan. Nah itu dulu pernah nggak tahu kenapa aku seperti itu ya. Jadi diam-diam aku cabut loh. Jadi kebayangkan itu es krim cair semua Cair kan. semua. Wah aku nggak kepikir, setelah aku pikir sekarang, wih gile. Kok aku kayak gitu ya, kenapa ya kayak gitu loh. Maksudnya aku kebayang itu ya walaupun dibukuin lagi kan tetap nggak bisa, nggak Iya, kebentuk kan, iya, hancur betul, bentuknya. Aku betul. rasanya pengen minta maaf tapi orangnya sudah meninggal kayak gitu. Wah, itu waduh itu penyesalan terberat penyesalan. banget ya. Aku maksudnya loh Oke. apa motivasinya? Emang dulu emang sering bandel-bandel kayak gitu. Oke. Bandel juga nih anak. Oke. Ya deh, nah ini karena durasi kita nggak banyak lagi, tinggal nih terakhir deh. Mungkin Donald dan Doni nih. Apa yang maksudnya kedepannya DNS ini mau sampai kapan gitu loh? Mau apa yang mau dikejar lagi? Untuk saat ini mungkin kita lagi bikin materi baru ya untuk ini DNS. Kalau DNS ini kan memang musiknya itu terutama emang lebih kencang ya. Mungkin jadi emang dibikin itu disesuaikan dengan masa sekarang juga. Oke. Kalau kita sekarang kan mungkin konser-konser udah mulai nih, ya kan. Ya. Bakal mulai lagi. Mungkin kita lagi bakal ngebikin lagu lagi yang baru kayak gitu. Oke. Kalau Doni terhadap DNS Donald and Stuff? Harapannya semoga ada jalan yang lebih baik buat ke depan. Oh, semoga lebih baik. Nggak kepengen Donald diganti. Semangat terus aja. Diganti ya. Jadinya Doni and Stuff. Udah ya, masih boleh. masih ada D-nya kan. Boleh. Tapi ya. Dia suruh nyiptain Kita lagu bilang semua. tapi ya. bener. Aduh. Ya, biar nggak ribet gitu kan, ada yang Aduh, bantuin. gue malam hari ini mencoba untuk memecah atau meretakkan Waduh. hubungan persepupuan duniawi. Iya. Santai. Aduh, canda. Canda, Oke, yang pastinya ya tentunya
ini terus berkarya lah ya untuk DNS ya. Ya, terima kasih. Paling dekat mau bikin materi apa masih terkait dengan, ini kan bentar lagi nih bulan Agustus nih. Ya, benar. Apakah mau rilis lagi kah? Ya, paling kita bakal rilis lagi kayaknya. Dan juga aku emang ada beberapa project yang aku bikin juga kayak gitu. Mungkin akan dikeluarin waktu dekat ini juga kayak gitu. Di luar dari DNS ini kayak gitu. Oke, baiklah kalau begitu kita tunggu aja karya-karya Oke. DNS ya. Nah ini kalau misalnya warganet pengen lihat Donald and Stuff itu di channel YouTube-nya apa tuh? YouTube kita Donald and Stuff Official. Donald and Stuff Official Iya. ya. Oke. Baik warganet dimanapun berada, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan dari Donald and Stuff. Cahaya terang di balik kaca, kini sinarnya redup karena hempasan angin. Berdiri terdiam di persimpangan, jalan mana akan ku pilih? Biarlah kisah ini lepas memudar, terbias hilang oleh derasnya hujan. Aku terjatuh, aku tenggelam di lingkaran malaikat yang hitam. Aku menunggu saat kau hadir untuk menggapaiku, meraih jiwaku. Walau selamanya hitam putih dunia menyesatkanku ke jalan yang tak terarah, ku takkan berubah. Biarlah kisah ini lepas memudar, terbias hilang oleh derasnya hujan. Aku terjatuh, aku tenggelam di lingkaran malaikat yang hitam. Aku menunggu saat kau hadir untuk menggapaiku, meraih jiwaku. Aku terjatuh, aku tenggelam di lingkaran malaikat yang hitam. Aku menunggu saat kau hadir untuk menggapaiku, meraih jiwaku. Untuk menggapaiku, meraih jiwaku. Baik warganet dimanapun berada, masih di live music RRI Net. Nggak berasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan thank you banget buat Donald and Doni. Oke, thank you. Ini semua personilnya namanya D semua?
Enggak ya. Oke deh, yang pastinya sukses selalu tentunya tetap menyemarakan musik-musik apa ya, rock di Jambi dan khususnya di Indonesia karena kayaknya tuh sepi banget kalau nggak ada musik rock gitu loh. Bener. Ya. Kita undur pamit, sampai jumpa di lain waktu tentunya tetap di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Yeah, bye-bye. RRI Live Music.